Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau perbaiki sinyal parabola yang tidak ada sinyal ya dek. Perbaiki parabola yang tidak ada sinyal. Oke teman-teman, di sini sudah kita nyalakan parabola receivernya ya. Maksudnya receivernya, terus TV-nya udah kita standby kan. Namun di sini sinyalnya belum dapat. Ini masih kosong. Kita bisa lihat di sini kalau misalkan teman gambarnya jelas, ini sinyalnya 9% dan 7% ya. Oke, ini nggak kelihatan mungkin ya. Nah, di sini menandakan juga belum ada sinyal. Oke, ini pakai tipe yang jadul di P3, digital video broadcasting yang apa namanya ini, brand Tanaka. Kita mau coba untuk geser parabolanya teman-teman ya. Teman, kita ke depan karena di sini posisinya ada di depan. Kita pakai senal dulu teman-teman ya. Aduh, kita buka dulu deh. Ini kita mau kasih longgar dulu karena untuk parabolanya sendiri ini saya pakai yang jadul. Ini plat kaleng. Kalau dibandingkan yang sekarang, menurut saya itu lebih enteng yang sekarang, ringan ya. Jadi kalau kita mau ngegeser posisi parabolanya yang memiringkan itu nggak terlalu berat teman-teman. Tapi kalau ini terlalu berat, lumayan ya, agak ada bobotnya juga ya. Tapi kita mau coba untuk melonggarkan terlebih dahulu. Di sini kita longgarkan. Untuk posisinya sendiri kita akan nembak ke satelit Telkom 4 ya. Kita longgarkan dulu, kita cari ke atas dan ke bawah dulu ya. Nah, segitu aja dulu ya. Nah, lalu kita scan, coba scan. Kita coba perhatikan NLB-nya mengarah ke barat, agak nyerong ke kiblat dikit ke sini ya. Karena letaknya di atas apa namanya? Pulau apa ya? Kalimantan kalau nggak salah ya. Sebelah sini, Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Jadi ini kita mau cari dulu. Karena ini posisi TV-nya jauh, jadi mau tracker juga harus masuk dulu ke dalam teman-teman ya. Harusnya kita bawa TV-nya ke luar, cuma ini posisinya lagi hujan, jadi takut apa ya namanya, takut kena hujan. Nah, ini kebetulan receivernya udah agak error, jadi di sini meskipun sinyal nggak ada, tapi ada kemungkinan ini bisa kita temukan sinyalnya ya. Mudah-mudahan receivernya masih normal. Terus itu juga kan harusnya ditutup apa NLB-nya pakai ember atau pakai bekas aqua, tapi kemarin waktunya itu mepet, jadi ala kadarnya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini langsung ketemu sinyalnya karena udah hampir 1 bulan ya mah nggak bisa nonton TV. Bahkan kemarin nggak ada waktu, cuma hari ini aja kebetulan ada waktu luang. Kita mau mulai pencarian otomatis ya. Ini Telkom satelit apalagi ya, Palapa juga lain dicari juga, Measat juga ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang sekarang tahun 2023 itu katanya sinyal sudah dikelompokkan di Telkom 4 ya. Jadi semua Trans 7, Trans TV, Indosiar, TV One, Metro yang sejenisnya ya, itu udah dikolaborasikan, udah dikumpulkan, diwadahi di Telkom 4 ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai NLB banyak, cuma cukup satu aja udah bisa tracking semuanya ada di Telkom 4 teman-teman ya. Untuk receiver ini kan harusnya udah di-upgrade juga, tapi ini pakai yang jadul, yang nggak apa-apa sih pakai yang jadul juga asal masih normal. Tapi ini ada kemungkinan udah mulai rusak ya, terus mulai upgrade juga. Nah, untuk NLB kebetulan masih normal, kemarin belum kita periksa juga karena alat-alatnya ketinggalan di daerah Ciamis teman-teman ya. Ini belum ada juga, ini masih loading, penungguan loading. Berbeda dengan yang jenis yang sekarang STB untuk parabola biasa, karena ini udah dari dulu digital ya. Ini udah pakai digital karena apa? Outputnya pakai RCA, kabel yang warna merah, kuning dan putih, itu udah digital ini ya. Nah, untuk jenisnya sendiri ada Tanaka, terus ada apa lagi ya? Di sini pakai Tanaka. Ada yang satu lagi ini Capison ya. Capison udah rusak ya zaman dulu ini. Jadi udah pakai belasan tahun masih normal. Ini juga masih normal. Cuma ada sedikit kendala kayak gitu ya. Tapi bisa
bisa memberikan apa ya, gambar untuk kita bisa nonton ya, meskipun ada kendala sedikit-sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena untuk membelinya sendiri ini lokasinya agak jauh sedikit ke pusat kota, nggak apa-apa ya. Nah ini sambil kita nunggu tapi belum ada juga proses loadingnya ya, kita hampir nggak ada apa namanya, nggak ada dapat sinyal. Kita coba lihat, perhatikan lagi teman-teman di sini ya. Ini kalau kita menggunakan piling, biasanya lokasinya ada di sebelah sini ke barat, agak ke barat, cuma nyerong dikit ke berapa ya, ini nih nyerong dikit, tapi posisinya 108 ya, 108 untuk bisa pas di Telkom ya, karena untuk Telkom 4 sendiri di daerah teman-teman atau di daerah sini berbeda ya. Ini untuk lokasinya di sini dataran tinggi dan dataran rendah itu bakalan berbeda-beda posisinya ya. Kalian bisa lihat apa namanya, jalur kiblat ya, jalur kiblat atau kompas teman-teman ya, bisa pakai kompas. Oke, Dede mau apa, tracking. Oke, ini saya pakai yang satu NLB, karena kalau 4 juga ya nggak kepake semua sih, cuma satu aja bisa di apa, cuma satu bisa banyak siarannya ya, tergantung pas atau enggaknya sih ke satelitnya. Kalau nggak terlalu pas, mungkin sedikit juga ya, sedikit ininya. Bentar ya, ini anak saya pengen lihat acara ini, kartun. Oke, nah ini situasinya lagi hujan juga ya. Biasanya kalau lagi hujan kayak gini agak sulit juga ya. Kalau malam, enggak malam, siang juga, sore biasanya lebih bagus. Kalau malam nggak hujan juga bagus. Kalau hujan kayak gini biasanya tertutup ya, tertutup sama awan. Apalagi yang kecil, yang kuben itu, yang sebesar ini nih, disknya itu sulit ya untuk sinyal. Kalau hujan kayak gini itu biasanya hampir sebagian hilang. Kalau yang jenis kayak gini, disknya besar, itu agak kuat kalau terkena awan ya. Biasanya sinyal itu hilang karena ada awan yang menutupi di atasnya. Ini juga, ini harusnya ada pemotongan di bagian ranting-ranting, karena untuk sinyal sendiri mungkin ya bisa menyebar, nyepet ke pohon ranting ini. Harusnya dipotong, ini sini harus dibersihkan supaya sinyalnya bisa normal teman-teman ya, karena di sini masih 90% banyak pohon-pohon dan tumbuhan ya. Oke. Ini lama juga ya untuk set di sinyal, karena mungkin receivernya udah agak tua sedikit, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipakai. Oke, ini kebetulan lagi hujan, agak sedikit nyerong ya. Oke, yang belum subscribe teman-teman yang boleh subscribe dulu ya di Biosantara, karena kedepannya kita mau bikin eksperimen, kemudian ada apa namanya, kolaborasi di bidang sains atau elektronik ya teman-teman. Belum ada juga ya tips dan cara, nanti saya akan share juga ke teman-teman mengenai apa yang saya tahu, apa yang saya apa namanya, oprek juga ya, supaya teman-teman bisa saling berbagi cerita, tukar cerita di sini ya. Karena barangkali ada teman-teman yang lebih paham tentang parabola, bisa komen di kolom komentar ya, cara cepat untuk mencari sinyal parabola. Karena di daerah sini itu rata-rata pakai manual ya, jadi pakai insting perkiraan ya, dari lihat dari arah matahari, kemudian dari arah kiblat, kemudian dari ini nih vertikal atau enggaknya NLB ya. Untuk penempatannya sebelah sini, karena lebih cenderung menuju ke street 4 ya. Ini bisa kita lihat ya, ini dulunya ini udah rusak, tapi kita cat ulang ya jadi warna putih. Awalnya ini nggak terpakai teman-teman, jadi saya pakai ini. Bentuknya juga udah nggak beraturan ya, udah ada penyonnya, ada bolong-bolongnya, tapi saya tutupin pakai plat juga untuk bisa digunakan, karena
kondisinya nggak ada lagi ya, harus beli. Tapi kebetulan ini bisa dipakai, nggak apa-apa ya. Oke, ini kayaknya harus ada pemangkasan dulu terhadap ranting-ranting teman-teman, karena ini sinyalnya sulit sekali ya. Udah ada banyak pohon-pohon di bawahnya segini nih. Oke guys, sebentar lagi juga hampir ke jalur listrik. Ada jalur 3 listrik, ada pohon-pohon hampir kena. Ini juga pas tepat di bawahnya. Ini nggak apa-apa teman-teman, kalau ada parabola di bawahnya nggak apa-apa. Ini masih ada jarak 1 meter lebih, 2 meter, mungkin 3 meter setengah ya jaraknya, jadi nggak terlalu apa-apa. Yang menjadi bahaya itu kalau terlalu dekat dengan jalur listrik, kemudian terlalu dekat, terlalu di tempat yang ini ya, misalkan di lapangan kayak gitu, takutnya kalau kena petir nanti ini bisa meledak. Mungkin ya kita cek dulu ya, mungkin kayak gitu penjelasan dari kita teman-teman. Oke, ini belum ada juga ya, ini kayaknya receivernya deh udah mulai rusak. Soalnya kalau misalkan receivernya normal teman-teman, ini kalau misalkan kita cari itu langsung ada nih, meskipun 0% belum tepat. Kita mau restart dulu, barangkali apa namanya, receivernya, ini receivernya udah mulai error ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Tuh lama juga ya. Oke, mohon maaf ya, ini agak berantakan sedikit instalasinya kayak gini, karena ini kan daerahnya masih terpencil gitu ya, ala kadarnya. Jadi sulit sekali untuk bisa memakai antena biasa. Orang pakai STB, kalau di sini kan udah dari dulu digital pakai receiver kayak gitu kan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memakai STB atau receiver sama aja semuanya ya, ada kekurangan dan kelebihan sendiri. Kalau pakai parabola biasanya siarannya banyak banget, STB sekarang mungkin banyak banget, bisa pakai voucher juga, terus mungkin gambarnya lebih jernih ya. Hanya saja untuk biayanya sendiri agak lumayan kalau receiver parabola, bermula dari itu parabolanya, NLB-nya, belum juga receivernya, belum kabelnya. Sementara kalau misalkan pakai antena biasa itu lebih murah ya. Jadi kita bisa modal berapa gitu ya, terus kasih STB. Kalau untuk di perkampungan itu biayanya sendiri agak lumayan ya. Jadi nggak ada mending, nggak ada kurang, semuanya sama aja. Kalau misalkan pengen awet, tergantung dari merek, terus dari apa ya, milik mungkin ya, rezekinya. Kalau misalkan dari 10 receiver, 10 produk elektronik, mungkin salah satunya ada yang cepat rusak, ada yang awet kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa membedakan ya, membedakan atau memilah-milih spare part elektronik. Oke ya, ini sambil menanti nanti kasih kabar lagi sama saya. Jadi oke, mungkin kayak gitu aja ya, jalan-jalan atau vlog tentang proses tracker parabola. Oke, see you next video.